Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan telah pelihara kehidupan kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga kita memasuki tahun yang baru pada saat tahun ini, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tema perenungan kita adalah menatap hari esok. Kita akan baca Yeremia 29 ayat 11 ini berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam perjalanan kehidupan kita tentu tidak lepas dari tantangan-tantangan kehidupan, tentu tidak lepas dari pergumulan-pergumulan kehidupan yang telah kita lalui di tahun yang lalu. Tetapi hari ini kita harus tetap menatap hari esok kita dengan penuh kepastian bahwa Allah adalah Allah yang merancangkan semua kehidupan kita. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama di dalam menjalani tahun ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang pertama adalah Allah adalah sang perancang kehidupan kita. Seperti halnya dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 tadi, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan terhadap kehidupan kita. Dan rancangan-rancangannya adalah rancangan yang memiliki tujuan di dalam hidup kita. Coba kita perhatikan dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-5 berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita ini terencana di dalam Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kita. Itu yang harus kita pegang bersama-sama. Di dalam menapaki tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana dan tujuan di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 1 juga demikian. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi firman Tuhan juga memberikan penjelasan kepada kita. Baik Yeremia, baik pengakuan dari Yesaya memberi penjelasan bahwa Tuhan punya tujuan untuk kehidupannya. Saudara dan saya juga Tuhan rancangkan dan Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kita. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui bersama. Dan yang perlu kita pegang bahwa Allah adalah Allah sang perencana kehidupan kita, dan Allah memiliki tujuan untuk hidup kita bersama. Hal yang kedua yang perlu kita pegang bersama di dalam menapaki hari-hari ke depan adalah Allah sang pemelihara kehidupan kita. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan bukan hanya merancangkan, tapi Tuhan juga memelihara agar kita tetap berada di dalam rencananya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Allah yang memelihara kamu. Allah yang memelihara hidup kita untuk kita tetap di dalam rencananya. Dan Ayub memberikan penjelasan juga demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi firman Tuhan memberitahukan Tuhan memberikan hidup dan kasih setia terhadap kehidupan kita. Apapun pergumulan kita hari ini, apapun masalah kita, apapun kekhawatiran kita yang kita sedang hadapi saat ini, kita harus tahu bahwa Tuhan sang pemberi hidup dan kasih setianya dikaruniakan kepada kita. Bukan hanya itu, dialah yang memelihara nyawa kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, umat Allah, jangan kita khawatir, jangan kita takut, karena ada Allah yang menjaga, memelihara untuk kita tetap tinggal di dalam rencananya. Dan rancangannya itu pasti untuk hidup kita.
Allah Sang Pemelihara ada di dekat kita. Hal yang ketiga yang perlu kita pegang, Allah adalah Allah yang sanggup mewujudkan rencananya secara sempurna di dalam hidup kita. Allah adalah Allah yang sanggup mewujudkan rencananya secara sempurna di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini rencana-rencana kita banyak yang gagal. Rancangan-rancangan kita banyak yang rasanya tidak tercapai di tahun yang kita sudah lalui. Tapi kita harus percaya bahwa hari esok kita harus kuatkan iman kita. Kita harus bangkitkan pengharapan kita bahwa Allah adalah Allah yang memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan secara sempurna segala rencana dan rancangannya dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun, bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi jelas firman Tuhan memberitahukan di dalam ayat yang ke-10 ini bahwa Tuhan sanggup menggenapi rencananya. Genap 70 tahun. Artinya Tuhan sanggup menggenapi rancangannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan lagi khawatir, jangan lagi takut. Pandanglah masa depan kehidupan saudara, pandanglah hari esok saudara dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup menyatakan rencananya secara sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Nikmati kemenangan demi kemenangan, nikmati pertolongan demi pertolongan, nikmati terobosan demi terobosan. Melewati hari-hari yang akan datang, saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat dan rancangan Tuhan itu dinyatakan secara sempurna dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari umat Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, mari kita tetap bersemangat di dalam Dia. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan juru selamat dan gembala kami yang hidup, Allah yang setia, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, jagai kehidupan kami, menapaki hari-hari yang akan datang Tuhan. Karena kami tahu hari esok Engkau sudah rencanakan untuk kehidupan kami. Dan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati gereja lokal kami, GPDIC UTW Tuhan, berkati gembala, sidang, berkati juga Tuhan para staf gembala dan seluruh aktivis yang ada. Kiranya kemurahan demi kemurahan turun menyertai perjalanan kehidupan kami bersama. Kami semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.